Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini, dan tentunya Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, dibukakan pikirannya. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam semua urusan, sehingga kita bisa meraih kesuksesan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelumnya, misalkan gini. Kalian ada berapa laki, berapa perempuan? 15 laki, 21 perempuan, Pak. Baik, 15 laki, 21 perempuan. Misalkan akan dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang. Secara acak. Pokoknya 3 orang acak. Saya nggak memandang gender, saya nggak memandang pinter atau kecil, besar, enggak. Dipilih 3 orang secara acak. Ada berapa kemungkinan? Nah, kalau acak, maka kalian gunakan yang namanya kaidah tidak memperhatikan urutan. Nanti 36 dipilih 3. Maka 36 kombinasi 3. Gitu ya? Gitu. Berarti bagaimana menghitungnya? Nah, bagi kalian 3 bilangan terbesar berurut dibagi perkalian bilangan terkecil terurut. Itu namanya kombinasi. Gitu kan? Nah, ini kombinasi. Berapa hitungannya ya? Kalian bisa hitung. 36 dibagi 6. Jadi kalau dihitung berapa banyaknya? Kemungkinannya. Tinggal dikalikan aja. 6 kali 35 kali 34. Maka ada 7.140. 7.140. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dipilih 3 orang untuk juara 1, juara 2, juara 3 misalkan, atau boleh juga misalkan akan dipilih ketua misalkan, sekretaris, dan bendahara misalkan. Nah, berarti yang 3 orang itu ada posisinya jelas. Ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Atau ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Maka cara menghitungnya ini memperhatikan urutan. Karena terpilihnya A, B, C, bisa aja A ketua, juara 1, B juara 2, C juara 3. Atau tetap A, B, C, tapi si A juara 3, si B juara 1, si C juara 2, dan seterusnya. Nah, itu berarti namanya pakai permutasi. Gitu kan? Permutasi 36, permutasi 3. Kalau permutasi, caranya menghitungnya tidak perlu dibagi. 36 kali 35 kali 34. Tidak perlu dibagi lagi. Jadi 7.140 dikalikan 6. Jadi tidak ada pembagian. 42.000. 840. Gitu ya. Jadi kalau pemilihannya ditentukan urutannya, memerlukan urutan, berarti pakai permutasi. Nah, itu dipilih 3 orang. Kemudian yang kedua, dipilihnya yang 3 orang itu maunya 2 laki-laki. Berarti tentu 1 perempuan, karena gender cuma ada 2. Kalau nggak laki, perempuan. Kalau ini yang diminta, berarti kan kalian harus menghitungnya mengambil 2 laki-laki dari 15. Berarti 15 kombinasi 2. Karena laki-laki ada 15. Dan perempuan 1. Dari berapa? Dari 21. Berarti 21 kombinasi 1. Gitu ya. Kalau misalkan ditentukan gendernya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Berat banyaknya kemungkinan berapa?
15 kombinasi 2, 15 kali 14 dibagi 2 kali 1. 21 dibagi 1 langsung aja. Nah, kalau dihitung berapa? Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi kalau dihitung berarti kalian menghitungnya adalah 15 kali 14 kan? Dibagi 2 kali 21. Berarti ada 2.205. Nah, misalkan dari 3 ini yang terpilih, pilihnya 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau yang terpilihnya maunya 2 perempuan, berarti 21 kombinasi 2 kali 15 kombinasi 1. Berapa itu? Ya dihitung. 21 kali 20 per 2 kali 1 kan? Dikali 15 bagi 1. Berarti bisa dihitung ini. Di 3.150. Nah, dari 3 orang itu memungkinkan jenis kelaminnya 3-3-nya laki-laki kan? Memungkinkan 3-3-nya perempuan. Memungkinkan 3-3-nya laki-laki. 3-3-nya laki-laki berarti 15 kombinasi 3. 15 kali 14 kali 13 dibagi 3 kali 2 kali 1. Itu kalau maunya 3 laki-laki. Atau memungkinkan 3-3-nya perempuan. Berarti 21 kombinasi 3. Kalau dihitung berarti 21 kali 20 kali 19 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 laki-laki ya ada 455. Kalau 3-3-nya perempuan ada berapa? Ada 1.330. Nah, jadi kemungkinan terpilihnya 2 laki-laki segini, kemungkinan terpilihnya 2 perempuan 1 laki-laki segini, kemungkinan 3 laki-laki segini. Jadi 7.140 itu berasal dari 2 laki-laki, 1 perempuan, 2.205, 2 perempuan, 1 laki-laki, 3.150, 3-3-nya laki-laki 455, 3-3-nya perempuan 1.330. Di total harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah menghitung. Jumlahnya sama. Sama dengan ini. Misal lagi. Misalkan permutasi dengan unsur yang sama. Saya punya bilangan misalkan 234. 2324. Ini urutan keberapa kalau disusun dari yang terkecil misalkan. Ini urutan keberapa kalau disusun dari yang terkecil. Misalkan susunan bilangan dari angka yang tersedia 2, 3, 2, 4. Nah, dari susunan bilangan 2, 3, 2, 4 itu kan selain 2, 3, 2, 4 sendiri kan ada bilangan yang lain kan? Ngerti nggak maksud saya? Nah, ada berapa banyak? Kalau unsur yang sama, nah berarti kalian gunakan permutasi dengan unsur yang sama. Kalaulah angkanya itu misalkan 1, 2, 3, 4, itu berarti kan beda-beda kan? Kalau angkanya misalkan ini beda-beda, 1, 2, 3, 4 misalkan, maka tentu cara menyusunnya 4 faktorial kan ya? Cara menyusunnya. Cuman karena angka 2 itu ada 2, angka 2 itu ada 2, maka tentu dibagi dengan angka yang sama. Dengan unsur yang sama. Berarti banyaknya susunan bilangan dari 2, 3, 2, 4 itu adalah 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kan ya. Faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya coret. Sehingga cuma ada 12. Jadi susunan bilangan dari 2, 3, 2, 4 itu hanya 12. Gimana buktinya? Kalau
cuman 4 angka masih bisa kan diurut kan. Jadi 2 misalkan 3, 4. Itu urutan yang pertama. Diurut berdasarkan nilai. Bisa juga 2, 4, 3. 2234. Bisa juga 2, 3, 2, 4. Bisa juga 2, 3, 4, 2. Gitu kan? Ini masih yang terendah. 22, 3, 4. 22, 4, 3, 2, 23, 24, 23, 42. Naik lagi. Misalkan 3, 2, 2, 4. 3, 2, 4, 2. Gitu kan ya? 3, 4, 2, 2. Masih lagi ada 4, 2, 2, 3. 3, 2. 2, 4, 3, 2. Ada lagi? Satu lagi? 24, 23, Pak. Ya, 24, 23. Nah, pertanyaan saya, kalau diurut, berarti urutan keberapa ini? 12, kita bisa menghitung. Tapi kalau misalkan kalian punya nilai, misalkan gini, angka yang tersedia adalah ini. Satu-satu masih mungkin masih bisa kalian urut satu-satu. Tapi kalau misalkan angkanya tambah banyak kan nggak mungkin. Maka itulah yang diperlukan namanya kaidah. Bisa dihitung. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 2, 1 itu. Ada 4. Ada 6. 6 angka kan? Ya, Pak. Angka 1 ada berapa? 2, Pak. Ada 2. Angka 2 ada berapa? 2, Pak. Ada 2. Oke. Berarti cara banyaknya menghitung 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktor kali 2 faktorial. Iya. 6 faktorial kan banyak. 6 kali 5 kali 3 Kali kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1 2 kali 1. Ini coret kan? Ini masih bisa dicoret di 2. Masih bisa dihitung. 10 kali 18. 180. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, misalkan di dalam kotak itu ada kartu yang sudah diberi angka. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 2, angka 1. Ambil 2 angka secara acak. Ambil 2 angka secara acak, berarti di sini tidak ada perintah urut. Jadi yang sama berarti 22 dan 11 maksudnya. Gitu ya. 2 yang beda berarti ngambil angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4. Bisa 1, 2, bisa 1, 3, bisa 1, 4 dan seterusnya. Berarti kalau 2 yang beda, maka 4 kombinasi 2. Berapa? 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Berarti ada 6. Jadi 2 yang berbeda ada 6 kemungkinan. Maka total ada berapa? Kalau ada 6 angka, di mana di dalamnya ada 2 angka yang sama, yaitu 1 dan 2, maka total kemungkinannya ada 8 kemungkinan. Berbeda maksudnya apabila angkanya beda semua. Kalau angkanya beda semua ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan beda semua ini. Ambil 2. Secara acak. Berarti banyaknya kemungkinan adalah 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2. 6 kombinasi 2 berapa? 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Berarti ada 15 kemungkinan. Itu kalau dari 6. Ini bisa dimengerti? 2 angka ini disusun
Maka jawaban 6 permutasi 2. Cukup 6 kali 5. Berarti ada 30. Ada 30. Jadi kalau disusun ada 30. Begitupun yang ini. Kalau disusun ya berarti 4 permutasi 2. Yang ini tetap. Ya, kalau disusun 22 1 kan sama aja bolak-balik. Tapi kalau berbeda jadi ada 12. Maka total ada 14. Itu kalau ambil lalu susun. Bisa dimengerti? Begitu kita untuk menyusun secara melingkar misalkan. Kalau misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, di sini misalkan di meja ini ada ketua, sekretaris, bendahara. Ini anggota rapat lainnya. Ini tim yang lainnya, ketua-ketua bidang lah katakanlah. Kalau misalkan ketua selalu didampingi sekretaris dan bendahara misalkan. Mereka akan mengadakan dalam sebuah rapat dengan menggunakan melingkar. Posisinya maunya melingkar. Ini harus kalian anggap sebagai satu unsur. Ini dianggap sebagai satu unsur. Ini satu unsur. Ini dianggap sebagai satu unsur. Ya, ini sebagai satu unsur. Melingkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 unsur. Kalau melingkar berarti harus dikurangi 1 ya. 8 faktorial. Itu berarti 7 faktorial. Ini kalau sekretaris sebelah kiri. Lalu dengan cara yang sama, kalau sekretaris sebelah kanan juga sama. Ini misalkan sekretaris sebelah kanan. Nah, jadi dengan demikian kalau gitu 7 faktorial dikalikan 2. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan kan? Jadi 7 faktorial dikalikan 2. Itu kalau mau ketua didampingi sekretaris bendahara. Misalkan ini bidangnya ada 3 orang, ini ada 3 orang, ini ada 3 orang, ini ada 3 orang, ini ada 3 orang, 3 orang, 3 orang. Ini anggotanya bebas kalau anggotanya. Tidak ada pernyataan. Maka ada berapa kemungkinan? Kalau misalkan masing-masing bidang itu ada 3 orang, tetap banyaknya kemungkinan unsur adalah 7 faktorial. Yang melingkar ya, 7 faktor. Tetapi masing-masing unsur kan ada 3 kemungkinan. Berarti ini harus dikalikan 3 faktorial. Ada berapa nih yang 3 faktorial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti pangkat 7. Ketua maunya didampingi sekretaris bendahara. Berarti ini kalikan 2. Jadi kalau posisinya seperti ini, berarti banyaknya kemungkinan adalah 7 faktorial kali 3 faktorial pangkat 7 kali 2. Nah, itu banyaknya kemungkinan kalau duduk melingkar. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, kita akan coba kerjakan latihannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, misalkan begini. Banyaknya bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda. Apa ciri sebuah bilangan genap? Bilangan genap 3 angka berbeda. Ada 3 tuh. Ini satuan. Polisi gampang nangkep mobil yang melanggar ganjil genap karena lihat ujungnya kan. Lihat angka ujungnya. Nah, angka genap ada berapa di sini? Hanya 6 dan 8. Jadi hanya ada 2, 6 dan 8. Angka genap hanya ada 2 kemungkinan. Setelah angka genap itu dipasang di belakang, dia nggak boleh lagi dipasang di depan.
Berarti kalau 6 sudah dipasang, di depan nggak boleh lagi 6. Hanya boleh misalkan 1, 3. Hanya boleh misalkan 3, 1, 6. Jadi nggak boleh 6, 3, 6 itu nggak boleh. Ini banyaknya bilangan yang bisa diletakkan di depan. Di depan tinggal berapa kemungkinan yang bisa terpasang? 4. 4. Kalau sudah terpasang di depan, maka di tengah tinggal berapa kemungkinan? 3. Tinggal 3. Jadi banyaknya kemungkinan adalah 4 kali 3 kali 2. Berarti ada 24 kemungkinan. Gitu ya? Berarti ada 24 tanpa kita harus mencatat satu-satu. Dicatat. Nah, berikutnya. Misalkan lagi angka 01 sampai 9. Berarti ada berapa angka nih? Angka itu ada berapa? 10. Ya, ada 10 angka. Angka itu cuma ada 10. 0 sampai 9. Akan disusun 3 angka. 3 angka berbeda. Berarti kayak tadi. 3 angka berbeda. Berarti namanya bilangan ratusan. Nggak ada syarat nih. Oh ada, syaratnya harus genap. Berarti pastikan di belakangnya genap. Kalau di belakangnya 0, di depan angka berapa? Ada berapa angka? 9. Ada 9, 9. Pak. Kalau belakangnya 2, di depan ada berapa? 8. 8. Kenapa di depan ada 8? Soalnya 0 nggak bisa di depan, Pak. Ya, bagus. Alasannya 0 nggak boleh di depan. Jadi kalau ini 0 tidak boleh di depan. Kenapa di sini 9? Soalnya 0 udah kepake di belakang. Oke, bagus. Alasannya karena 0 sudah dipasang di belakang. Jadi ada 9. Kenapa ini 8? Karena 0 tidak boleh di depan. Bukan 9 ya. Berarti kesimpulannya kalau genap ada 0, 0 dipisah dari genap lain. Berarti di belakang bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Caranya sama. Di depan ada 8. 0 nggak boleh. Tapi saat 0 dipatok di belakang, 0 tidak mungkin lagi terjadi di depan. Karena 0 sudah dipatok di depan. Misalkan. Nah 0 kan udah di belakang nih. Sudah dipatok di belakang. 0 kan udah dipatok di belakang. Tapi kalau misalkan 2 di depan, nah ini nggak boleh 0. Ini nggak boleh terjadi. Hanya boleh 1, 4, 2 kan gitu kan. Hanya boleh 1, 3, 2. Jadi nggak boleh 0 di depan itu. Paham ya? Nah oke. Kalau dihitung ada berapa nih? Kalau dihitung. Berapa nih yang tengah? Ini ada 8. Kenapa 8? Karena 2 angka udah dipakai, Pak. Oke, bagus. Karena 2 angka sudah terpakai, berarti yang tengah tinggal 8. Maka ini ada 72 bilangan. Lalu yang ini ada 4. 8. Di tengah berapa nih? Yang tengah pun tinggal 8. Maka dihitung berapa tuh? 8 kali 8 kali 4. 256. Jumlahkan ini berarti 8, 2, 3. Jadi 328. Maka banyaknya bilangan ada 328 bilangan. Kita lanjutkan. Ani, Budi, Caca, Doni, dan Ella. Ada 5 orang. Akan duduk berjajar pada 5 bangku. Banyak cara mereka duduk berjajar. Tetapi Caca sama Ella maunya berdekatan terus. Ada 5 bangku. Kamu bikin aja 5 bangku. 5 kotak. 5 bangku. Maunya Caca Ella berduaan terus. Berarti anggap aja Caca Ella sebagai satu unsur. Berarti banyaknya kemungkinan adalah 4 faktorial. Ya. Tapi kan itu kalau Caca kiri. Kalau Caca kanan sama. Berarti ini harus dikalikan harus dikalikan 2. Kenapa? Karena bisa tukar-tukeran kan? Ini bisa tukeran. Ya, bisa tukeran tempat. Tukeran tempat. Jadi ada 2 kemungkinan.
Berarti kalau dihitung 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ini ada 24, berarti 40 lah 8. Bisa dimengerti? Kalau duduknya bebas, tanpa dempet-dempetan, Caca sama Ella, berapa kemungkinan? 5 faktorial. Bagus, 5 Iya. faktorial. Gitu ya? Tapi karena si Caca sama si Ella maunya dempetan, ya berarti harus dianggap satu unsur, lalu dikalikan 2 kemungkinan. Kita lanjutkan. Banyaknya bilangan kelipatan 5 terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelipatan 5. Tahu bahwa itu Apa kelipatan belakang? 5? Kayak Satuannya, polisi. Kamu tahu polisi bisa nangkep ganjil genap? Iya Pak, satuannya. Dari satuannya kan? Iya Pak. Ya, Iya, Pak. berapa? Di satuannya angka berapa saja? 0 sama 5. Oke, 0 sama 5. 0 sama 5 kan? Harus dipisah. Kenapa? Karena 0 tidak boleh diletakkan di depan. Sekarang kalau 0 di belakang, ada berapa kemungkinan di depan? Angkanya beda. Bilangan, ingat bilangan. Bukan nomor urut ya. Kalau nomor urut 0 boleh di depan. Jadi di depan ada berapa? Kalau 0 di belakang. 0 di belakang 5. nih. Ada 5. 5 Pak. Ada 5. Kenapa ada 5? 0-nya udah dipakai di belakang. Bagus, 0 sudah dipakai di belakang. Jadi boleh aja dipasang 5-5-nya di depan. Ini berapa berarti? Sudah dipasang 4, di depan. Pak. 4. Tinggal 4. 4. Berarti ini ada 20 kemungkinan, gitu kan? Ya. Kalau 5 dipasang di depan ada berapa? 4. 4 juga. Karena Kenapa 0 nggak 4? bisa kan? Karena 0 nggak bisa di depan. 0 tidak boleh. 0 tidak boleh di depan. Oke? Di tengah ada berapa? 4. 4 juga. Kenapa 4 juga? 0 bisa masuk, Pak. Oke, 0 bisa masuk dan sudah terpasang 2 kan alasannya kan? Alasannya karena sudah terpasang 2 angka. Berarti tinggal 4 angka. Berarti ada 16. Jadi total ada berapa? 36. 6. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, ini kode kupon. Ini yang tadi saya tanyakan. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 3, 4, 4, 5. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya dimulai dari angka terkecil, dari yang terkecil maksudnya, dari nilai dari urutan terkecil sampai dengan yang terbesar, maka kupon kode 43245 itu urutan keberapa? Kamu urut. Kamu di kelas kan nama itu berdasarkan alfabet kan? Jadi kalau disusun berarti urutan 2 itu pasti yang pertama. Habis itu 3, habis itu 4, habis itu 4, habis itu 5. Nah ini urutan pertama kemungkinannya. Bisa dimengerti? Ini urutan pertama. Jadi urutannya bagaimana? Nah berarti kan kalian harus mengurut dari angka berapa dulu di depannya? Depannya angka 2. Berarti di sini ada 4 angka yang lain kan? 2 di depan. Oke? Ngerti nggak maksud saya? 4, 3, 2, 4, 5 itu urutan keberapa ini? Nah, berarti kan kita urut dari depannya 2 dulu kan? Oke? Nah, dari depannya 2, di sini ada 3 angka yang harus disusun. Dari 3 angka itu ada angka yang sama nih, 4, 4. Berarti caranya hitungannya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Permutasi pakainya, diurut kan. Itu 4 kali 3 berarti ada 12. Karena 2 faktorialnya dicoret. Berarti sekarang depannya 3. Berarti sekarang belakangnya beda-beda. Sama nggak dengan depannya 2? Banyaknya kemungkinan.
Sama ya. Ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 atau 12. Nah, yang depannya 4 harus dicacah lagi. Karena habis depannya 4, habis itu 2. Baru di sini beda-beda. Berarti di sini tinggal angka berapa nih? Tinggal 3, 4, 5. Beda semua kan? Berarti 3 faktorial. Berarti ada 6. Nah, udah berapa tuh? Udah 30 kan? Habis 3 kan urutannya 2 karena dia yang terkecil. Habis 3, habis 2 berapa? Yang terkecil lagi. 4 kan? 5. Ya berarti ini urutannya. Karena habis 42 itu 43. Habis 43, 42 dulu. Habis 42, 4 dulu baru 5. Nah berarti ini urutan keberapa jadinya? Ke 30 kan? Ini 1. Berarti kesimpulannya ini urutan ke 31. Bisa dipahami? Berikutnya, dari 8 anak akan dipilih 3 anak sebagai perwakilan kelas berprestasi. Adakah urutan di sini? Adakah jabatannya? Adakah posisi? Berarti kesimpulannya 8 Kombinasi 3. Kombinasi 3. Bukan permutasi ya. 8 kombinasi 3. 8 kali 7 kali 6 dibagi 3, 2, 1 ya. 3 bilangan tertinggi dibagi 3 bilangan terendah. 6 dibagi 3, 2, 1, 6. Berarti 8 kali 7. Ada 56 kemungkinan. Kalau soalnya misalkan ada urutannya untuk juara 1, 2, 3. Nah baru ini pakai permutasi. Jadi 8 kali 7 kali 6. Bisa dipahami? Berikutnya, Rika diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Jika 3 nomor pertama wajib. Nomor pertama wajib. Rika harus mengerjakan berapa soal? 5 lagi. 5 lagi. Dari 5, berapa? 7. Dari itu 7. Kan 1, 2, 3 udah wajib dikerjain. Berarti memilih. Si Rika itu memilih 5 soal dari 7. Kan 1, 2, 3 udah wajib dikerjain. Nggak boleh dipilih. Paham nggak maksudnya? Nah, permutasi apa kombinasi? Perhatikan urutan? Enggak. Enggak. Berarti kalau enggak memperhatikan urutan namanya apa? Kombinasi, Pak. Kombinasi. 7 kombinasi 5 atau boleh juga 7 kombinasi 2. Jadi memilih 2 yang tidak dikerjain. 5 yang dikerjain. Berarti ini sama ya. 7 kombinasi 5 dengan 5 kombinasi 7 kombinasi 5 dengan 7 kombinasi 2 itu sama. Kalau 7 kombinasi 5 berarti kamu menghitungnya 5 bilangan tertinggi kan? Dibagi 5 bilangan terendah. Tapi kalau yang ini 2 bilangan tertinggi dibagi 2 bilangan terendah. Kan sama saja sebenarnya. Kan 5, 4, 3-nya coret nih. Sama kan? Jadi 7 kombinasi 5 dengan 7 kombinasi 2 itu sama. Jadi kalau ada kombinasi yang besar, ambil yang kecilnya. Dari mana 2? 10 dikurangi 12 kurangi 10. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini ada 21 karena 6 dibagi 2 itu 3. 7 kali 3 21. Jadi si Rika tadi mengerti sampai sini? Kalau tidak ada urutan berarti permutasi. Kombinasi. Kalau ada urutan permutasi. Nyatakan dalam notasi faktorial. Bentuk 10, 9, 8, 7, 6. Berurut kan? Maka urutkan dulu sampai tuntas. Berarti ini kalau kalian kalikan 5, kalikan 4, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Berarti yang bawah pun harus dikalikan yang sama. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu kan?
Berarti yang atas kalau 10, 9, 8 dan seterusnya itu namanya 10 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1 namanya 5 faktorial. Ada. Oh, kalau nggak ada, kalikan lagi 1. Kalikan 1. Berarti yang atas itu 6. 6 itu adalah 3 faktorial. Yang bawah 5 faktorial kali 6 berarti 6 faktorial. Ada nggak yang begini? 10 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini benar. Kalau nggak ada ya bentuk lainnya ini. Berarti yang D yang ada. Nilai N yang memenuhi persamaan ini. N faktorial. Ingat N faktorial itu berarti N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Berhenti. Kenapa? Karena bawahnya ada N min 2 faktorial. Biar bisa dicoret kan. Lalu 72. 72 itu perkalian berurutannya berapa? 9 kali 8 kan? Berurutan kan? Jadi dengan demikian nilai N-nya adalah 9. Jadi yang nomor terakhir ini adalah 9 N-nya. Baik, tolong dibuka videonya semua. Saya akan absen yang terakhir. Oke, saya kira itu pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kalian materi yang sudah saya jelaskan di minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Oke, saya kira itu istirahat dulu ya. Nanti jam 8.30 kalian lihat Google Classroom. Telat sedikit mungkin atau mudah-mudahan bisa pas sesuai dengan waktu. Nanti jam 8.30 kita kuis. Jam 9 selesai kuis. Lewat itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat terus buat kalian. Tetap semangat, tetap mau belajar. Apapun kondisinya, kalian harus bisa memahami sebuah kondisi. Bahwa memang kondisinya demikian, mudah-mudahan ada ujungnya lah, ada perbaikannya. Dan tentu manusia punya kewajiban untuk berubah dan seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.